Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Yudit Pratama dengan NIM 04991484 dari UPBJJ Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 1 administrasi jaringan. Di sini sudah tertera tugas 1 administrasi jaringan. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifik jaringan: kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, TI 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang total 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia 192.168.10.0/24. Soal nomor 1, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. Subnet max, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Baiklah, untuk menjawab soal nomor 1, analisis kebutuhan. Kantor pusat, sales 50 perangkat, butuh minimal 50 host per 26 atau 62 host. Marketing 30 perangkat, butuh minimal 30 host per 27 atau 30 host. Perlu lebih untuk growth per 26 lebih aman. TI 10 perangkat, butuh minimal 10 host per 24 atau 14 host. Server 5 perangkat, butuh minimal 5 host per 28 atau 14 host. One link pusat ke cabang butuh 2 IP plus growth minimal per 32 host atau per 296 host. Kantor cabang 20 perangkat, butuh minimal 20 host per 27 atau 30 host. Total kebutuhan host saat ini 50 tambah 30 tambah 10 tambah 5 tambah 20 sama dengan 115 host dari per 24. Tidak muat dengan alokasi besar per subnet karena per 24 hanya punya 256 alamat. Namun kita harus tetap efisien. Dengan variabel leg subnet max VLSM, kita alokasikan sesuai kebutuhan plus growth. Untuk skema subnet dari 192.168.10.10/24. Urutan prioritas kebutuhan host terbesar dulu. 1. Sales butuh 50 host. 2. Marketing butuh 30 host. 3. Kantor cabang butuh 20 host. TI butuh 10 host. Jika sales per 26 menjadi 62 host, marketing per 26 menjadi 62 host, total 124, cabang per 27 menjadi 30 host, total 154, TI per 27 menjadi 30 host, total 184, server per 28 menjadi 14 host, total 198, WAN 30 menjadi 2 host, total 200 alamat. Masih muat di per 24 256 alamat. Namun kita harus urutkan bloknya sesuai urutan nomor jaringan. Untuk tabel subnettingnya sudah saya bikin. Mari kita bahas. Subnet kebutuhan host plus growth CIDR, subnet max, alamat jaringan, alamat broadcast, rentang IP visible. Sales 50 ditambah 10 sama dengan 60 per 26. Subnet semaknya 255.255.255.192. Alamat jaringan 192.168.10.0.
Alamat broadcast 192.168.10.63. Tentang IP usable sama seperti IP sebelumnya, cuma berbeda di ujungnya, yaitu titik 1 sampai dengan titik 62. 2. Marketing 30 ditambah 10 sama dengan 40 per 26. Subnext mapnya sama, alamat jaringannya di 64, alamat broadcastnya di titik 127, tentang IP usable-nya titik 65 sampai dengan titik 126. Cabang 20 ditambah 10 sama dengan 30 per 27. Subnext mapnya sama, tapi ujungnya titik 224. Alamat jaringan di titik 128, alamat broadcastnya di titik 159. Tentang IP usable-nya titik 129 sampai dengan titik 158. TI 10 ditambah 5 sama dengan 15 per 27. Subnet mapnya sama, alamat jaringan titik 160, alamat broadcast titik 191, tentang IP usable titik 161 sampai dengan titik 190. Server 5 tambah 3 sama dengan 8 per 27. Subnext mapnya titik 240. Alamat jaringan titik 192. Alamat broadcast titik 207. Tentang IP usable titik 193 sampai dengan 206. One link 2 tambah 2 sama dengan 4 per 29. Titik subnext mapnya titik 248. Alamat jaringan titik 208. Alamat broadcast titik 215. Tentang IP usable titik 209 sampai dengan titik 214. Catatan, saya memilih per 29 untuk WAN bukan per 30 agar tersisa IP untuk Grab atau tambahan link cadangan di masa depan. Sisa IP dari 192.168.10.216 sampai dengan 192.168.10.255 cadangan. Baiklah, lanjut nomor 2. Tabel routing status. Router kantor pusat terhubung ke semua subnet lokal, sales, marketing, TI, server, dan ke WAN menuju cabang. Router kantor cabang terhubung ke subnet cabang dan ke WAN menuju pusat. Berikut tabel router kantor pusat, destination network, subnet map, next hop atau interface keterangan. Destination network sama dengan IP yang ada di soal tadi, namun untuk yang marketing, TI, server, dan cabang via WAN berbeda. Untuk marketing di ujungnya titik 64, TI ujungnya titik 160, server titik ujungnya 192, cabang via WAN titiknya 1.128. Subnext mapnya untuk sales titik 192, marketing sama, TI titik 224, server titik 240, cabang via WAN titik 224. Next hop atau interface, sales langsung ETH0, marketing ETH1, TI ETH2, server ETH3, cabang via WAN titik 210. Router kantor cabang lokal titik 128 untuk destination networknya,
Untuk subnet max-nya titik 224, next hop atau interface langsung ETH 0. Sales piawan ke pusat, IP-nya titik 0, subnext max-nya titik 192, next hop atau interface titik 209. Marketing piawan cuma berbeda di destination network-nya. TI piawan untuk destination network-nya titik 160, subnext max-nya titik 224, server piawan destination network-nya titik 192, subnet max-nya titik 240. Catatan IP 192.168.10.209 adalah IP router pusat di sisi WAN. Sedangkan titik 210 adalah IP router cabang di sisi WAN. Subnet WAN 192.168.10.208/29 menjadi sampai dengan IP router pusat titik 209 router cabang 2.210. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 1 administrasi jaringan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.